Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syukur. Saya mahasiswa D3 Optometris dari kampus Tikles Hakli Semarang. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua yang sedang menjalankannya. Nah, semoga puasa kita lancar dan ibadahnya pun diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video ini saya akan membahas atau kita sharing tentang kesehatan lingkungan, di mana kesehatan lingkungan ini ada juga di mata kuliah jurusan saya nih, D3 Optometris. Nah, untuk pengertiannya, kesehatan lingkungan adalah ilmu dan seni dalam mengelola lingkungan agar tercipta kondisi yang bersih, sehat, dan nyaman untuk kita. Nah, kesehatan lingkungan kesehatan lingkungan itu merupakan cabang dari ilmu kesehatan masyarakat ya, yang mempelajari tentang hubungan antara lingkungan dan manusia. Nah, tujuan dari kesehatan lingkungan sendiri ada beberapa nih tujuannya. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekologi antara manusia dan lingkungan. Yang kedua, menjaga kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang keempat, itu menjaga kenyamanan hidup. Jadi menjaga kenyamanan untuk kita semua. Nah, yang kelima, yang terakhir, itu meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Nah, faktor-faktor kesehatan lingkungan juga banyak ya teman-teman. Di antaranya yang pertama, polusi udara itu sangat berpengaruh, karena polusi udara ini bisa mempengaruhi kesehatan lingkungan di sekitarnya. Nah, yang kedua, perubahan iklim dan bencana alam. Perubahan iklim itu bisa menjadi seleksi alam, bisa juga menjadi dampak negatifnya kepada kita semua dan lingkungan kita. Lalu bencana alam pasti dong pengaruhnya sangat besar untuk ekologi ataupun kesehatan lingkungan di lingkungan kita. Nah, lalu yang ketiga, kualitas air yang buruk. Air merupakan sumber kehidupan ya bagi kita, bagi lingkungan kita, dan bagi kita dan lingkungan kita. Dengan kualitas air yang buruk pasti akan memberikan dampak-dampak negatif untuk lingkungan sekitar, terutama kita juga sih manusianya ya. Nah, yang keempat itu dari infrastruktur atau dari pembangunan. Nah, dari pembangunan sendiri bisa loh pengaruhnya besar untuk kesehatan lingkungan jika memang pengerjaannya dan pengolahannya itu tidak baik. Nah, yang kelima itu ada penyakit yang disebabkan oleh mikroba. Mikroba bisa jadi juga dari pencemarannya dari manusia sendiri, karena pengolahan dari sampah, dari makanan, atau misalkan kebersihan kita sendiri kurang dijaga. Nah, yang terakhir, bahan kimia berbahaya. Nah, bahan kimia berbahaya bisa dipengaruhi dari banyaknya pembuangan limbah-limbah yang tidak semestinya. Hal itu juga berarti kan pengaruhnya dari kita sendiri ya, dari manusia yang mengolahnya. Nah, untuk menjaga kesehatan lingkungan, saya akan bahas beberapa cara untuk menjaganya. Mungkin yang simpel-simpel saja. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, seperti tempat tinggal, sekolah, rumah ibadah. Itu kita jaga nih kebersihannya. Dengan cara apa? Membersihkan setiap hari, membuang sampah pada tempatnya, lalu tidak mengotorinya. Itu efektif sih. Jika kita semua bisa menjaga, itu sangat positif, dampaknya itu sangat positif. Yang kedua, memilah sampah rumah tangga. Sampah itu ada sampah organik, ada sampah anorganik.
Yang organik ini bisa diurai, sedangkan yang anorganik ini tidak bisa diurai. Cara pengolahannya untuk yang organik itu bisa dijadikan pupuk ya, bisa dijadikan pupuk. Misalkan nih sampah daun, sampah-sampah basah yang kira-kira bisa jadi pupuk, itu kita bisa olah menjadi pupuk. Yang kedua itu sampah non organik, misalkan plastik ya. Nah, plastik ini kan memang tidak bisa diurai, jadi pengolahannya memang agak susah ya. Jadi memang kita harus koordinasi dengan pemerintah sekitar untuk mengolahnya. Nah, di lain hal untuk sampah non organik ini sebetulnya bisa dijadikan kerajinan tangan, misalkan untuk diolah lagi gitu ya, diolah lagi menjadi kerajinan tangan yang bermanfaat. Lalu yang terakhir, kita bisa melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar kita. Misalkan nih kita menjaga lingkungan sekitar kayak tadi nih, rumah, sekolah, lalu rumah ibadah. Itu kalau rumah itu biasanya kita lakukan sendiri. Misalkan sekolah itu kita kerjakan bersama. Lalu lingkungan ibadah, rumah ibadah biasanya memang itu dilakukan bersama. Dan yang sangat baik itu melakukan kerja bakti di lingkungan kita nih, misalkan di tingkat RT atau tingkat RW atau tingkat desa atau kelurahan. Itu sangat positif, apalagi dilakukannya itu secara rutin ya, misalkan dijadwalkan. Kurang lebih itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya sih apa yang kita lakukan, apa hal-hal yang baik, yang positif yang kita lakukan untuk lingkungan nanti akan berdampak baik untuk kita sendiri. Mari kita jaga lingkungan kita agar kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk kita sendiri. Selain itu memang dari kesehatan lingkungan ini bisa menanggulangi atau bisa menghindarkan kita dari penyebaran penyakit musiman. Lalu bisa juga menghindarkan kita dari bencana alam, misalkan banjir. Nah, dari video ini semoga ada manfaatnya. Misalkan memang bisa memotivasi, saya harap hal ini bisa dilakukan kita semua di lingkungan sekitar kita. Baik, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.